Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami berdoa Engkau terus mengajar kami dan beri kami yang terbaik daripada-Mu. Engkau telah segarkan jiwa kami, roh kami dan tubuh kami. Beri kekuatan baru sehingga hari ini kami boleh menikmati yang maksimal daripada-Mu. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Silakan duduk. Baik, saya masih terima beberapa pertanyaan dan rupanya dari apa yang Anda tanyakan itu memberikan suatu kesimpulan kepada saya bahwa ada cukup banyak di antara Anda yang concern betul dengan apa yang setelah ini Anda akan lakukan, dan rupanya cukup banyak di antara saudara yang ingin sekali ada covering, ada tudung untuk kelak ministry Anda ke depan. Mungkin begini aja ya, paling baik ya. Satu hari nanti saya akan buat semacam pertemuan khusus ya, hanya untuk teman-teman yang ingin seperti itulah. Supaya kita bisa punya kesempatan bicara terbuka, gitu lebih baik mungkin ya. Atau saya akan fasilitasi saudara ketemu dengan Pak Adi Sutanto lah. Paling tidak supaya beliau bisa memberikan gambaran seperti apa sebetulnya yang diperlukan. Jadi saya akan coba kontak beliau siang hari ini. Saya belum tahu Pak Adi ini kembali ke Amerikanya kapan ini. Jadi saya lagi mesti ngatur waktu supaya bisa ada kesempatan teman-teman ini terfasilitasi untuk bisa bicara dengan Pak Adi lah, supaya nanti bagaimana baiknya ya. Dan nanti juga saya akan tawarkan kepada gembala-gembala lain, apakah mereka juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin ambil bagian. Jadi itu nanti akan kita coba yang terbaik lah yang kita bisa ingin lakukan. Lalu saya mungkin juga akan cari waktu yang bagus juga untuk saya undang beberapa teman yang saya tahu selesai dari pelatihan seperti ini dan mereka masih dalam keadaan bingung apa yang mereka mesti buat. Sisi lain kita tidak bisa menyalahkan karena soal penentuan keputusan hidup yang berakibat panjang itu seringkali tidak mudah ya. Kita ngerti akan ada konsekuensinya jika kita memilih secara salah. Jadi saya bisa memahami akan kesulitan saudara dalam pergumulan soal ini. Oke, saya akan coba teruskan menjawab akan beberapa pertanyaan saudara. Ada teman ini yang bertanya, jadi begini ya, yang disebut hamba Tuhan itu apakah yang sudah mendapat sebutan pendeta atau penginjil? Ini kalau Anda di Amerika ya, itu lebih ngeri. Rasul siapa? Gitu. Kalau kita kan pendeta atau evangelis gitu ya. Tiap gereja punya aturan, tapi pada umumnya orang membedakan dua. Kalau orang itu dalam gereja lokal atau pegang gereja lokal, dia seorang penginjil, evangelis. Lalu di depannya dikasih EV gitu ya, evangelis. Tapi kalau seperti saya itu di gereja lokal, orang beri nama PDT, pendeta gitu ya. Itu di Indonesia dibagi dua begitu secara pandangan umum. Itulah membedakannya. Kalau ada ke Amerika ada rasul ini, bishop ini, atau nabi ini, nabiah ini. Jadi mereka kalau menganggap dirinya itu, menyebut dirinya terang-terangan seperti itu. Nah, sekarang kita mesti bicara begini. Nah, saya teruskan lagi ya pertanyaan gini. Ini ada anak Tuhan ya yang belum diangkat atau belum punya predikat PDT gitu ya, atau evangelis atau apa gitu ya. Biasanya Bu Indri punya istilah-istilah untuk ini sebetulnya. Saya lupa istilahnya apa ya, ingatnya PDT itu ya. Tapi gini ya, itu belum mendapat predikat apa-apa. Tapi sudah melayani di gereja-gereja, di desa, di kota. Dan kemudian tidak ada pengarahan atau perlindungan dari gereja lokal. Jadi pertanyaannya itu harus tinggal di gereja itu atau pindah. Lalu kemudian tidak bisa diangkatnya jadi jabatan dalam gereja itu dengan gelar-gelar itu karena tata gerejanya harus seorang lulusan sekolah teologi untuk menjadi seorang full-timer atau hamba Tuhan sepenuh waktu, sehingga yang bersangkutan merasa tidak memenuhi akan persyaratan yang ada.
Nah ini lebih jauh, ada pertanyaan, bolehkah melayani baptisan, perjamuan suci, pemberkatan kematian? Bukan, menurut saya kok kebaktian penghiburan gitu ya. Kalau pemberkatan kematian itu kok agak mengerikan buat saya. Ya saya tahu maksudnya loh. Apakah harus mempunyai sebutan pendeta atau evangelis ya? Lalu kemudian ini pertanyaannya menjurus lagi, kalau di CKI gimana? Apakah ada pengarahan untuk orang awam dan sebagainya? Lalu dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Lalu ada pertanyaan, apakah pengkhotbah perempuan harus rambutnya panjang? Ya loh, ini tapi ini serius loh, beberapa gereja ya. Harus tertutup telinganya dengan rambut itu. Kalau pendek, apakah harus pakai tudung waktu khotbah? Loh, ini buat beberapa Anda mungkin Anda geli, tapi beberapa gereja itu mengambilnya sebagai hal yang serius. Nah, saya coba jawab ya. Saya tidak berkata bahwa saya punya semua jawaban untuk pertanyaan saudara, tapi minimal at least saya berikan opinion saya untuk menambah wawasan saudara lah ya. Ini banyak hal yang praktis-praktis yang sehari-hari yang sangat mendarat dengan kebutuhan kita yang kita mungkin bisa sharingkan. Begini saudara sekalian ya. Jadi ini kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Secara rohani kalau Anda perhatikan pada mula-mulanya itu sebetulnya berbagai predikat itu kan berkembang dalam masyarakat, kayak pendeta, penginjil itu berkembang dalam masyarakat. Orang tidak mengenal kata guru atau kata nabi atau rasul, itu sepertinya kok nggak ada ya. Si A dengan depannya adalah GR. Nanti dikira gede rasa. Ternyata itu guru. Kenapa kok hanya pendeta evangelis? Nah ini sebetulnya itu adalah bagian dari perkembangan proses di mana organisasi itu berkembang. Sehingga lahirlah penyebutan seperti itu. Nah, kalau Anda tergabung dalam sebuah gereja lokal, setiap sinode gereja itu punya tatanan, punya aturan yang berbeda-beda. Sebagian sangat ketat, sangat rumit untuk jenjangnya. Sebagian sangat fleksibel. Sebagian sangat longgar. Yang saya tahu teman-teman seperti GBI itu cukup ketat juga ya. Ada ujiannya, ada apa. Untuk Anda tidak bisa langsung jadi pendeta itu nggak bisa. Tapi kalau kayak JKI itu yang seperti saya ini longgar sekali. Artinya pentahbisan itu tidak harus dibuat oleh sinode. Tapi bisa oleh gereja lokal setempat. Jadi saya bisa mentahbiskan siapapun yang kami akan angkat jadi pendeta atau pendeta muda itu bisa. Sehingga sinode tinggal mengesahkan aja, saya laporkan, saya mau nahbiskan ini. Lah, biasanya mereka ya informal lah, karena kita ini lebih fleksibel dalam urusannya. Contohnya saya sendiri. Di dalam kadang-kadang JKI ini malah karena kita ini kan sedang mencoba untuk membuat suatu pola organisasi yang memadai. Sekarang sedang dipikirkan untuk dibongkar lagi anggaran dasarnya. Jadi atau ART-nya juga mau dibongkar-bongkar lagi. Jadi masih begitu banyak hal yang sifatnya sementara yang kami lakukan. Pak Adi sendiri berkata dulu waktu nyusun ADART itu tergesa-gesa, jadi nyomot sana nyomot sini, pokoknya dasarkan dulu supaya segera dapat SK-nya. Seperti buat UUD 45 dulu saudara, pokoknya darurat buatkan dulu. Nah, sekarang dalam perkembangan ini membutuhkan akan banyak perubahan karena kondisinya sudah tidak sesuai lagi. Contohnya begini, sehingga saya berkata ya, sehingga banyak gereja-gereja lokal di Sinode JKI ini yang terus terang menurut saya tidak mematuhi ADART-nya. Dan itu dibiarkan karena sadar bahwa ini harus dibongkar, harus dirubah. Jadi JKI ini menurut saya fleksibelnya luar biasa. Pokoknya semau-maunya asal tidak sesat gitu aja, rasanya gitu. Pokoknya kalau ngaco repot, tapi kalau Anda tenang berkembang terserah saudara. Jadi ada gereja-gereja yang sistem majelisnya kuat. Yang saya tahu beberapa gereja itu punya majelis kuat. Jadi gembalanya itu dalam tatanan sedemikian rupa yang memang kontrol majelisnya kuat. Tapi ada gereja seperti yang kami ada ini nggak ada majelisnya. Saya ya sistemnya ya orang bilang tim pastoral aja. Ya saya pakai istilah itu dalam gereja. Di ADART nggak ada. Semestinya harusnya pendeta itu dipilih oleh majelis.
Itu ada beberapa yang JKI yang konsisten itu mengizinkan majelisnya yang pendeta dipilih oleh majelis, majelis dipilih oleh jemaat. Jadi ada coblosan itu, pemilihan ya. Itu beberapa JKI begitu. Jadi itu masing-masing ada aturannya. Nah, tentu sebuah peraturan itu dibuat, itu ada penyebabnya, ada cikal bakalnya seperti apa. Itu ada, saudara. Sebetulnya ini harus dipahami. Nah, kalau sebuah gereja memilih sebuah aturan, nah gini ya, tidak ada aturan yang sempurna itu nggak ada sebetulnya ya. Ada plus minusnya. Kalau ada kuat di sini, ada kelemahan di sini. Contohnya begini. Ada aturan di mana sinode itu terlalu dominan. Artinya, kalau gereja-gereja lokal itu tidak punya kemandirian. Kalau mereka beli gedung, beli tanah, itu milik sinode. Tidak milik dari gereja lokal setempat. Jadi itu tidak bisa dimiliki oleh gereja lokal. Kalau pendetanya nggak benar, pendetanya digeser, lalu kemudian ya sudah, itu milik sinode. Dia tempatkan pendeta pengganti. Tapi ada gereja-gereja yang lokalnya kuat. Jadi tanahnya semuanya, bahkan ekstrimnya itu milik daripada nama pendetanya. Kalau pendetanya dipecat tidak mau, dia berkata, aku keluar. Tinggal cabut pelang gereja di luar, daftar gereja lain, tempelin pelang baru, selesai. Secara hukum sinode nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang mau yang mana? Biasanya dari pengalaman, dari observasi orang berkata, kalau sinode terlalu ketat, perkembangan gereja-gereja lokal ini tidak bisa dinamis, tidak bisa cepat gitu. Karena semua harus rapat, birokrasi lambatnya luar biasa. Dan rasa memiliki mereka itu nggak terlalu gede sekali. Tapi kalau itu lokal dibiarkan kuat, itu perkembangannya, kenyataannya, yang lokalnya itu bisa kuat, itu cepat sekali. Nah, sehingga orang berkata, mau pilih yang mana? Mau yang cepat nyampe resiko tinggi, atau yang pelan-pelan tapi aman? Yang mana? Ada plus minusnya. Lalu dicoba sebetulnya, JKI ini mencoba untuk di tengah-tengah. Ya sudah, gini aja. Boleh dimiliki, kalau jual harus sepersetujuan sinode. Tapi kemudian nih gereja-gereja mulai ngakalin, saudara. Oh, kalau begitu gini aja. Ini yayasannya kita buat sendiri yayasannya. Kan mereka mulai dari nol semua. Buat yayasan yang tidak ada JKI-nya. Jadi kepemilikan oleh yayasan itu. Sewaktu-waktu mereka mau pergi sendiri. Sinode mau marah berkata, loh harus sepersetujuan kami. Ya, tapi ini milik yayasan ini. Tidak ada kaitan dengan sinode. Jadi beberapa itu mulai begitu. Atau ada gereja-gereja yang karena harus dimiliki sinode, mereka mungkin sengaja tidak mau bangun gereja. Untuk apa bangun gereja? Nyewa aja. Dibangun mahal-mahal miliknya orang lain. Jadi setiap aturan itu ada plus minusnya. Dan semua itu sebetulnya ada cikal bakalnya. Nah, kalau saudara ngikuti akan perkembangan gereja lokalmu, saudara mesti melihat bahwa aturan itu sebetulnya bukan sekedar aturan, tapi ada penyebabnya. Ya, apakah ini reaksi dari suatu aturan lain yang pernah mereka ikuti dan banyak kelemahannya, sehingga mereka bereaksi keluar seperti itu, atau memang itu idealisme dari para pendiri gereja, itulah yang mereka mau. Nah, sisanya adalah Anda tinggal ngikutin aja, masuk di dalamnya. Dan kalau sudah berbentuk aturan begitu, seringkali memang dilematis. Apakah mau dipertahankan ini, atau kita bisa acak-acak fleksibel? Yang JKI punya ini, terus terang, ini bervariasi gadu-gadu, saudara. Semaunya menurut saya ini. Saya sudah ngomong berkali-kali dengan Pak Adi ini kok semaunya. Bapak Adi itu orangnya begitu. Ya, terserah, pokoknya maju, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Yesus dipermuliakan. Selesai buat dia. Dia nggak terlalu ngurusin terlalu yang rumit-rumit, karena sekalipun dokter tapi ini orangnya simple sekali, saudara. Lurus, sederhana, cara mikirnya simple sekali. Kalau Anda datang, Pak saya mau gabung, saya mau ngurus gereja, dia selalu berkata silahkan. Terutama kalau Anda berkata saya tidak butuh uang sinode, lo butuh pun dia kasih kok, saudara. Orangnya tuh simple. Kamu mau sungguh-sungguh, saya bantu segenap hati, maju, nama Tuhan dimuliakan, berkembang, dia senang. Itu aja. Dia nggak mengharapkan apapun yang berlebih-lebihan. Jadi orangnya mikirnya sederhana sekali. Nah, kalau Anda bertanya, Pak saya ini belum punya predikat apa-apa. Kalau gereja lokalmu memang tidak memungkinkan, ya nggak bisa. Semua yang sifatnya itu sakramen terutama,
Mereka nggak akan izinkan, karena itu ada aturannya. Kalau Anda ngelanggar, saudara menciptakan chaos di dalam, ini akan timbul masalah. Tentu begitu, ya. Lah firman Tuhan ngomong apa, Pak? Ya tidak ada, PDT itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada sebetulnya. Itu kan sebetulnya pastor, ya, gembala. Gembala itu memang gembala, ya toh. Tapi yang berkata, Pak, itu kan nggak Alkitabiah, ada yang tua-tua. Makanya masih konflik terus di dalam, toh. Yang penting menurut saya adalah masalah hati sih sebetulnya, ya. Anda boleh melayani, dan menurut saya masih begitu banyak ladang terbuka melayani yang luar biasa. Begini aja menurut saya, kalau Anda ini punya panggilan pelayanan, gerejamu tidak bisa mewadahi dengan baik. Saya nggak berkata langsung keluar, nggak. Tapi kalau Anda bisa dibuka oleh gereja lain pintunya untuk Anda melayani, ya Anda go ahead dong melayani, terbuka aja. Karena saya belajar begini saudara ya, gereja itu sebetulnya, ini minimal itu opini saya. Tidak harus bahwa semua orang ngikutin apa yang saya terapin. Opini saya berkata begini, covering itu lebih pada begini ya. Lebih pada keluarga. Saya suka berkata gereja itu kayak family aja lah, kayak keluarga. Ada anak-anak kita yang memang kita masih harus awasi. Ada yang sudah mentas, istilahnya orang Jawa, sudah nikah, sudah kerja sendiri, berumah tangga sendiri. Tapi toh tetap itu anak. Kalau dia sudah berumah tangga sendiri, dia tinggal di rumahnya sendiri. Dia punya sendiri. Mungkin ada orang yang sudah dewasa, anaknya berkata, Papa saya mau mandiri nih, saya sudah bisa beli rumah sendiri, saya bisa kerja sendiri. Ya silahkan, tapi itu kan tetap anak. Ya, toh? Sampai kapanpun tidak akan kita putus. Nah, seyogianya, ini opini saya ya, walaupun tidak segampang itu buat semuanya. Kalau bisa ada gereja yang bisa cover begitu rupa segala jenis pelayanan, menurut saya akan luar biasa. Dibanding kalau sampai masing-masing harus mandiri sendiri-sendiri sehingga terjadi benturan konflik-konflik yang tidak perlu. Saya beri contoh begini. Ibu Indri ini secara pribadi adalah bagian dari jemaat. Dia mengakui saya sebagai gembalanya. Tapi Maria Magdalena Ministry tidak ada kaitan dengan JKI Injil Kerajaan secara organisasinya. Sekalipun beliau minta saya dan Pak Adi sebagai penasehat. Saya tidak punya kepentingan ngecek keuangannya, segala macam itu mandiri total. Dia boleh buat apapun. Kalau ada hal-hal yang saya perlu bicarakan atau input, saya akan beritahu kepada beliau. Tapi kalau tidak itu sudah total mereka punya kantor, staf sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya kantor yang dipakai di industri itu sebetulnya adalah milik siswa tahun lalu, dipersembahkan ke gereja kami. Lah saya orang Semarang, itu kantor di Jakarta, tempat di Jakarta. Itu berapa lantai ya Inga ya? 3 lantai. Nggak terlalu luas lah, tapi 3 lantai, cukup rapi, bagus. Nah, Ibu Indri berkata, ini gimana nganggur? Dan beliau belum ada tempat kantor, saya berkata, ya pakai dulu. Sampai kapan, ya terserah. Kita untuk dibuat gereja terlalu kecil juga, kantor saya tidak perlu di Jakarta, karena akan costly, mahal sekali buat saya. Ngapain perlu kantor di mana-mana? Ya dia pakai aja semaunya dia. Ya toh? Jadi dia punya staff, punya sendiri, dia punya ministry, dia berkembang sendiri. Dan dia kemana-mana tidak usah izin saya. Saya boleh nggak kesini? Karena berbeda. Saya berkata, secara pribadi kami gereja covering, memberikan covering. Tapi saya tidak mau menghambat kemajuannya, pertumbuhannya. Biarkan dia jadi besar, bagus loh. Kalau ada hal-hal yang perlu saya beritahu, tapi kalau tidak perlu ya, untuk apa beritahu yang tidak perlu? Biarkan berkembang sendiri. Nangkep saudara? Itu satu. Ada satu couple lagi yang baru saya terima beberapa waktu yang lalu, datang dan merasa bahwa minta supaya saya menaungi. Karena ada teman-teman yang membutuhkan akan covering itu sudah baik buat mereka. Mereka bahkan berkata pada saya, kalau Bapak mau saya pindah Semarang, saya pindah Semarang. Well, saya bilang tidak perlu. Ya kan? Mereka punya ministry keliling. Muter begitu ya. Jadi saya bilang, kalau kamu muter, Jakarta lebih bagus. Karena transportasinya lebih gampang. Semarang itu kan kota berikut gitu ya. Kalau Anda ke luar negeri pun tidak bisa langsung. Gitu. Nah, saya berkata, kamu nggak usah pindah ke Semarang dah ya. Kamu di Jakarta aja sementara waktu. Saya mintanya, sesekali kamu datang untuk kita sharing dan sebagainya. Mereka punya background yang dimana ada luka di hati, ada kekecewaan, ada segala macam. Dan mereka berdua ini orang yang berpotensi sekali.
Saya masih ingat ya, sekitar tahun 80-an awal, waktu kami band Sangakala itu rekaman pertama, ini Pak Lukas ini yang bantuin kami sebetulnya di studio. Dari pertama tuh teman saya berkata, ini orang sabarnya luar biasa. Dia dari pastor, saya pastor satu kali. Dan dia ngomong terus terang, Pak, saya ingin buka gereja di Jakarta. Ya, kalau kamu mau jadi gembala seniornya langsung boleh aja. Tapi dia minta saya jadi gembala seniornya, antar dulu bisa rame Jakarta kalau caranya begini. Dalam pergumulan doa. Tapi saya berkata, ya saya mau cover aja. Ya udah, sekarang bulan ini mereka keliling Jawa Timur, mereka putar kemana-mana. Dan mereka berkata, itu bagian dari kami di sini, saya cover mereka. Ya baik, saudara, nggak apa-apa. Ya toh. Artinya, ada daripada mereka nggak jelas. Nggak ada submissionnya, nggak ada orang yang bisa ajak mereka bicara dari hati ke hati. Itu kan lebih gawat sih sebetulnya. Tapi kalau Anda cover mereka itu, apa yang kau dapatin sebetulnya? Ya nggak ada. Resikonya ada, kalau nggak bener Anda kena aja. Tapi saya belajar bahwa I think gereja lama-lama harus bisa membuka hati dan diri begitu rupa lah ya. Kalau Anda memberi, Anda memberilah. Kalau Anda butuh cover mereka, Anda yakin Tuhan mau begitu, ya sudahlah. Tanpa harus dibuat berbagai hal gitu. Saya minimal itu opini pribadi saya ya. Kalau Anda bisa mengembangkan dalam diri Anda masing-masing. Nah, tidak berarti bahwa semua bisa antri minta covering semua dan saya berkata ya, tidak ya. Tentu adalah bagian didoakan, kita pergumulkan apakah ya. Dan basically sih tidak meminta begitu-begitu, tidak mengharapkan itu datang. Tapi kalau itu pun diberikan Tuhan, itu anugerah. Sebab saya hanya memegang firman begini. Ketika kamu dalam kondisi berat, Tuhan ngomong saya dalam kitab Nabi Yesaya. Dan dia berkata, nanti anak-anakmu yang datang kepadamu itu sudah gede-gede. Dan dia berkata, sampai kamu berkata di Alkitab, siapa yang membesarkan mereka? Dari datang sudah gede. Lalu Tuhan pernah ngomong sama saya, nanti kamu tak kasih orang-orang yang sudah datang gede-gede semua. Tidak usah kamu rawat dari kecil, sudah gede, matang, kamu tinggal nikmati mereka. Nanti aku kasih mereka yang begitu-begitu. Dan ternyata betul, beberapa teman yang hari ini pegang pos-pos yang penting di gereja, kayak Pak Mulyadi, Pak Sugiharto yang di radio. Mereka yang orang-orang sudah gede semua kan, saya tidak didik dari kecil. Memang ada di mana bagian dari pelayanan saya itu memberikan pengaruh pada hidup mereka. Tapi itu saja keterikatannya. Tapi mereka datang dalam keadaan rohani yang sudah cukup dewasa. Nah, satu couple ini saya melihat begitu sih. Potensinya untuk ngatur sound system untuk apa. Nanti kita sedang merencanakan untuk membuat rekaman live di JKI untuk direkam di dalam kaset. Dan dulu ketika dia masih di gereja lama, dia itu engineer-nya, dia itu yang ngotai semua secara teknisnya gimana supaya itu mungkin terjadi. Dan orang ini skillful sekali, dia pengarang lagu, main musiknya bagus, komplit lah, baiklah, anak-anak diberkati ya, kita seneng, happy aja saudara ya. Dan dia juga bahagia kita cover mereka, dia mulai keliling. Sampai nanti mungkin Tuhan ada waktunya berkata, sekarang berhenti, kamu start gereja. Nanti pada waktunya. Nah, kembali ke soal jabatan tadi. Kalau Anda dalam gereja itu, selama Anda masih bisa dibuka oleh Tuhan pintu-pintu pada tempat-tempat lain yang menerima Anda tanpa mempermasalahkan itunya, ya nikmati dululah sebagian sementara itu. Siapa tahu mungkin ada perubahan-perubahan dalam ketatagerejaan saudara, sehingga mereka melihat akan beginilah ya. Mereka melihat akan buah saudara itu equal dengan akademik intelek kita. Gitu ya. Kasarnya gini, seperti orang dapat doktor PhD karena sekolah, ada yang dapat doktor karena kehormatan. Ya, honoris causa. Sebetulnya nilai akademiknya memang nggak dihitung di dalam honoris causa, tapi prestasi yang dihasilkannya dianggap equal dengan akademis kalau dia sekolah S3. Bahkan mungkin orang berkata ini lebih tinggi dari S3 kebanyakan. Karena ini dari sekolah, waktu dan ketekunan aja selesai S3-nya. Kalau ini dia buktikan dengan hasilnya. Gitu. Jadi dari hasil itu nanti ada orang-orang yang tiba-tiba melihat, ini orang ternyata prestasinya tidak kalah dengan S3. Lalu biasanya itu didukung oleh beberapa orang. Lalu diajukan kalau ada university, perguruan tinggi yang memadai, mereka akan memberikan persetujuan Anda jadi doktor honoris causa. Lumayan toh dapat sebutan itu. Nah, diharapkan begitu sih dari buahnya Anda akan dikatakan, oh orang ini bisa. Tapi kalaupun tidak, ya Anda tenang-tenang aja. Nanti kan kalau Tuhan mau saudara itu terhisap dalam sebuah gereja lokal,
pasti Tuhan akan tempatkan atau berikan Anda sebuah gereja yang bisa menerima Anda dengan baik. Tapi jangan asal langsung pindah loh saudara. Karena banyak gereja sebetulnya tidak seketat itu. Ada banyak yang sangat terbuka. Yang saya tahu misalnya GBI itu kalau Anda masih kerja pun Anda bisa di PDM. Bisa. Masih kerja nggak full time, Anda dari PDM. Jadi banyak gereja yang terbuka mau terima orang-orang seperti saudara ini. Kalau Anda punya potensi, Anda bisa berkembang, itu Anda diterima. Tapi saya berkata, jangan asal ada gereja mau terima Anda, berarti Anda mesti pindah. Tidak harus begitu, ya. Jadi ikuti aja lah, Anda ngalir dengan Tuhan aja, kemana sebetulnya gerak yang Tuhan akan bawa dalam hidupmu, gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi, tapi jangan menyalahkan aturannya, karena itu aturan kan ada sebabnya sebetulnya. Ya, kita mesti wise, bijaksana gitu ya. Lihat semua itu dengan lebih jernih berkata, ya ini kan ada dasarnya. Kenapa dia buat begini, kenapa aturannya begini, sebabnya apa. Nah, sehingga kalau itu bisa dimengerti akan membuat saudara lebih gampang menerima kenyataan. Nah, pertanyaan tentang pengkhotbah perempuan ini agak ramai juga nih. Yang saya tahu beberapa gereja, tanpa menyebut nama dan merek gereja itu tidak setuju dengan pengkhotbah wanita. Sebagian tidak setuju langsung berkata, tidak boleh khotbah wanita di tempat saya. Lalu sebagian berkata, sebetulnya hatinya masih belum bisa menerima, tapi kalau ada 1-2 yang lumayan, ya bolehlah. Tapi tidak boleh terlalu banyak, gitu ya. Jadi ada yang total berkata tidak mau, ada yang mendua sebetulnya. Ya, menerima dengan malu-malu, gitulah kira-kira saudara ya. Lalu kalau soal rambut panjang, soal apa itu menurut saya ya, itu yang, itu mungkin bukan yang utama lah saudara ya. Saya lebih melihat bahwa itu masalah ini ya, masalah sikap hati lah ya, sikap hati. Kita punya presiden sekarang perempuan nih saudara. Saya tidak anti perempuan ya, saya kemarin berkata istri saya perempuan, anak saya 3, 2 di antaranya perempuan. Beberapa golongan dari teman-teman agama lain tegas terakhir-terakhir ini berkata kami tidak bisa menerima karena ajaran agamanya berkata bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin. Itu mereka berikan dasar. Tapi Indonesia ini kan keagamaannya itu kan keagamaan Pancasila. Jadi artinya segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik. Ya, semua bisa diatur. Itu kan negara kita hebatnya gitu. Semua bisa diatur. Mau urusan ayat, urusan kitab suci, urusan apa, semua bisa diatur, ya toh? Mau menurunkan presiden kapan, bisa diatur. Mau mempertahankan, bisa diatur. Mau bilang itu melanggar atau tidak, bisa diatur, ya toh? Mau dibilang dibebaskan atau dihukum, bisa diatur. Semua bisa diatur. Kecuali Tuhan tidak bisa mereka atur. Nah, sekarang ya itu jadi konflik lah di beberapa gereja ya. Tapi saya mau katakan begini, saya pribadi itu saya tidak keberatan apapun. Tentu kalau saya keberatan ya tidak mungkin. Istri saya juga khotbah, saudara. Dan itu sebenarnya sudah cukup lama dimulai ya dalam skala kecil. Tapi saya tidak pernah angkat dia di mimbar di gereja. Sampai 2 tahun yang lalu ketika Robert Square datang di gereja pertama kali, pada hari yang terakhir dia nubuatin saya dan istri saya. Lalu dia ngomong sama istri saya, Tuhan berkata kamu harus khotbah. Lalu dia ngomong ke saya di depan jemaat. Dia berkata, Pastor kamu harus berikan mimbarmu untuk istrimu bicara dan melayani Tuhan, melayani jemaat di sini. Nah, saya ini orangnya spontan lah. Begitu dengar begitu, oke, saya berkata, minggu depan kamu khotbah. Saya berkata begitu. Jadi dia menyampaikan firman, dan ini yang terjadi saudara sekalian. Waktu dia sampaikan firman hari Minggu pada waktu itu, Senin itu saya tidak melebihkan ya, dari pagi jam berapa ya, jam 6:30 sampai malam itu telepon berdering dari jemaat itu banyak sekali. Dari pagi sampai malam sepanjang Senin terutama, itu terus mereka telepon dan mereka semua berkata, terima kasih Bu, kami diberkati sekali. Nah, orang timur jarang loh saudara, Anda khotbah ditelepon berkata, terima kasih aku diberkati. Orang timur itu kalau ketemu salahnya orang teriaknya keras, ketemu betulnya, itu kan hal yang biasa. Seharusnya begitu. Makanya orang timur itu, repot. Cara menghargai orangnya itu masih berat. Nah, pada waktu itu, dia ditelepon.
dari banyak jemaat, sehingga itu menimbulkan keyakinan bahwa memang Tuhan mau dia menyampaikan firman. Dan sampai hari ini kalau dia menyampaikan firman sih jadi berkat, saudara. Tentu tidak mendominir semuanya, tetap begitu. Saya tetap yang sering khotbah, dan gereja-gereja lain mulai undang dia untuk menyampaikan firman dan sebagainya, sehingga jadwalnya juga mulai padat. Satu hari anak saya berkata pada saya, "Papa, hati-hati loh, Pak." Saya berkata, "Kenapa?" Saya bilang, "Papa di sini, Mama sudah di sini. Kalau Papa tidak hati-hati," jadi saya ngomong sama anak saya, "Kamu bantu aku dong supaya tidak kalah sama mamahmu," saya berkata begitu. Tapi artinya saya melihat itu wanita bisa dipakai Tuhan maksimal. Alkitab juga mengatakan begitu kan. Coba lihat Deborah itu. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Lihat orang seperti Esther. Jadi ada saat-saat penentuan suatu bangsa dan suatu suku itu hampir punah. Ada orang-orang wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak melihat masalahnya. Anda mau potong pendek, Anda mau keriting, Anda mau... Jangan digundul lah ya, jelek sekali. Tapi kalau maupun ya terserah saudara lah kalau Anda itu. Tapi menurut saya ya, kalau selama Anda wajar saja, menurut saya kalau tidak ada ada gereja yang betul-betul tidak mau make up ya, harus pelontos, tidak boleh make up sama sekali. Well, saya pikir untuk apa sebetulnya ya, kalau berlebihan dalam pengertian secara tajam begitu. Tentu kalau dandan kita itu mengerikan, lebih dari bintang film sinetron ya, yang merahnya ditebelin gitu, ini dikasih hitam-hitam, nanti malah kesannya Anda habis dipukulin suami itu kalau terlalu tebal di sini-sininya ya. Wajar aja lah, wajar. Kalau saudara wajar, itu akan baik. Semua yang di atas kewajaran itu kurang bagus lah. Tapi kalau Anda wajar, nggak masalah. Dan saya beritahu kadang-kadang kosmetik itu mahal sekali, saudara. Kok tahu Pak? Saya tahu, sering dititipin istri saya pergi beli begitu kan, saya ngerti. Kadang-kadang mahal sekali, saya ngerti itu. Dan wanita kadang-kadang ada ikatan yang tidak mau dia lepaskan. Di antaranya soal make up tadi, saudara. Dan kalau Anda ikut itu seperti Anda beli sound system itu, makin lama makin luar biasa itu harganya. Istri saya terakhir dapat di Kanada satu buku tebalnya segini, saudara. Itu merupakan hasil penelitian tentang semua merek kosmetik. Sayang merek Indonesia belum ada ya. Tapi yang merek internasional semuanya. Plus minusnya di mana? Wah, dia bilang ini penting. Saya bilang iya, kayak Alkitab kedua saya berkata kalau saya begini. Ngerti kan kalau ini membuat iritasi, ini apa. Jadi kalau saya berkata pada saudara ya hal-hal begitu menurut saya bukan hal yang utama lah. Ya toh? Tentu yang paling utama masalah karakter, masalah apa. Nanti kalau Anda sekali-sekali ke City Harvest Singapura, Anda lihat istrinya Pastor Kong nyanyi, saudara. Itu gaya MTV semua, bisa begini, kepala bisa meliuk begini. Sampai orang kalau konferensi pendeta lihat begitu, ini loh istrinya Pastor Kong kayak begini. Dan suaminya tenang-tenang berkata, yang penting hatinya, katanya begitu. Nah, itu istrinya kan. Kalau orang lihat itu MTV style banget tuh. Luar biasa, itu sudah kayak penyanyi profesional yang luar biasa, profesional sekali. Tapi gayanya kontemporer, saudara. Kadang-kadang dengan pakaian yang ya menurut dia nggak apa-apa, menurut saya terlalu ketat gitu. Jadi tapi ya begitulah. Singapura begitu, Semarang mungkin lain, mungkin Gunung Kidul akan lain penelitiannya. Ya, Kalimantan berbeda lagi nih Pak Martinus ya. Kalimantan berbeda lagi. Jadi saya pikir ya ada unsur culture ada apa, tapi itu bukan hal yang utama lah. Beberapa teman tapi menganggap itu hal yang sangat serius sehingga kadang-kadang hidup matinya orang itu ditentukan dari cara make up-nya. Begitu Anda make up neraka gitu aja. Nah, menurut saya jangan terlalu berlebihan. Ingat semua yang terlalu over itu menurut saya tidak baik lah dalam segala hal ya. Jadi menurut saya kata wajar itu baik ya. Dan Anda sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan begini. Kita ini hidup dalam rumah kaca, istilahnya, dalam akuarium. Anda disorot dalam setiap sudut. Jadi, apapun yang engkau buat, orang masih tetap bisa berkata engkau salah. Tapi paling tidak, kalau engkau bisa melihat akan respon kebanyakan orang itu tidak bisa menerima dengan baik, ya jangan dilanggar. Gitu ya. Kalau Anda berlebihan, orang berkata, terlalu banyak orang berkata, kamu berlebihan, ya sudah. Anda harus mengerti secara pandangan culture itu Anda berlebihan.
dan tidak usah jadi batu sandungan hanya karena hal-hal seperti itu. Oke? Nggak masalah Anda mau perpanjang, mau panjangin rambut, atau Anda mau pendek, Anda mau keriting, Anda mau keribu, Anda mau apa nggak tahu. Tapi kalau Anda cat ungu, hijau, kuning, nah itu mungkin akan membuat orang berkata, ini makhluk dari mana gitu ya. Dari planet manakah beliau sebetulnya. Oke, berikutnya ada pertanyaan begini. Bagaimana caranya untuk mengkoreksi pemimpin yang melakukan sesuatu atau hidupnya tidak sesuai dengan standar Tuhan? Nah, ini agak berat karena ngerti standar Tuhan pun itu mesti Anda harus Tapi bagus pertanyaannya, intinya adalah mengkoreksi dengan tidak membuat kita memberontak. Itu kan intinya ya. Gini saudara sekalian, Alkitab kan berkata ya, kalau tidak ada kesaksian 2-3 orang yang sah kepada pemimpin, Anda jangan against gitu ya. Tapi ada saat-saat di mana tidak harus orang itu berbuat dosa. Tapi misalnya ya, ada hal-hal yang dia lakukan yang kita mengerti bahwa, aduh ini kok gini ya. Ini dialami oleh banyak teman-teman School of Acts. Yang angkatan pertama dan kedua. Saya harap Anda lebih wise lah. Tapi mereka angkatan pertama kedua itu mengalami problem seperti ini. Bukan melihat pemimpinnya berdosa itu enggak. Jadi apa yang diajarkan, yang disampaikan itu membuka wawasan mereka. Lalu mereka mulai hidup, menikmati hidup di dalam roh Tuhan dan sebagainya, tambah lebih bebas. Ya, bayangin kalau sudah 20 lebih pendeta, numpangi tangan kepala saudara itu kalau tidak berubah kan ya keterlaluan sebetulnya. Nah, kemudian pada waktu itu, waktu mereka kembali, mereka melihat pemimpinnya itu masih dalam style yang lama. Artinya misalnya semuanya dia tata menurut pengetahuannya dia orangnya sangat detail, hati-hati, takut, semuanya takut, ragu-ragu begitu ya. Ada diajar oleh Tuhan untuk berani, untuk apa. Ini pun sudah sering kali jadi konflik. Nah, minta dengan Tuhan begini nih, saya ajarin Anda, minta apa yang Alkitab katakan itu roh pengertian. Alkitab berkata Yesus punya roh hikmat dan pengertian. Roh pengertian itu begini saudara, Anda bisa ngerti Tuhan itu hatinya apa, Anda bisa ngerti orang lain, posisinya sebagai apa, Anda bisa ngerti dirimu sendiri seperti apa. Nah, ingat ya, kalau kita melihat, kalau itu sudah titiknya sudah, kalau Anda kalau apapun, makanya begini, apapun yang engkau buat, terutama dengan pemimpin itu Anda mesti lebih sedikit hati-hati. Sebab kita akan cenderungnya itu bisa berontak, cenderungnya sih. Karena semuanya dari bawah itu akan ujungnya, kalau diterusin itu bisa mengarah kepada pemberontakan. Nah, tentu sebelum Anda berbuat banyak, kalau Anda cinta betul mereka, Anda doakan. Seringkali ya dengan didoakan saja, sudah bisa mengubah dia tanpa Anda bereaksi banyak. Memang sebagai pemimpin sendiri, kita ini fragile sekali, kita ini rapuh, kita ini gampang retak ya. Sehingga kita mesti belajar menempatkan diri kita dikitari oleh orang-orang yang berani berpendapat dengan kita. Karena ada banyak hal yang kita bisa buat yang keliru. Ya, manusia toh manusia. Anda mungkin sedang lelah dalam emosi yang tinggi atau apa. Tiba-tiba ada berita sesuatu itu bisa bereaksinya bisa terlalu tajam. Nah kalau ada orang-orang sekitar yang at least bisa ngomong, berani ngomong, itu akan lebih enak. Ya, nah. Minimal kalau Anda mau sampaikan apa yang Anda rasakan ya, Anda bisa ngerti kan, pemimpinmu ini tipe gimana? Kalau diomongin terus terang, marah nggak terus terang? Nah, kebanyakan orang Indonesia marah gitu ya. Tidak semua, tapi kebanyakan kalau ditembak langsung begitu, malah dia tidak mau. Nah, kalau Anda merasa, wah ini nggak bisa ini. Karena kasih, Anda akan mencoba minta dengan Tuhan hikmat supaya Anda bisa punya kesempatan bicara dengan baik, tanpa Anda harus nyinggung perasaannya. Nah coba ajak sharing aja, Pak ini yang saya dapetin gitu ya. Mungkin dibuka sedikit dari apa yang engkau dapat selama belajar dari orang lain. Coba lihat reaksinya seperti apa. Dari reaksinya Anda akan tahu Anda bisa terus tidak. Kalau tapi nggak bisa kita langsung dia nutup diri, jangan terusin saudara. Akan berantem. Tapi kalau Anda berkata dia berkata, iya ya betul juga ya. Terus dia mulai gini, dia mulai gitu. Anda mulai terbuka, Anda mulai masuk. Anda tanya, Pak, kalau hal ini ya, gimana kalau misalnya, gitu, kita rubah begini, seperti apa? Kalau caramu itu bagus, menurut saya kok, orang mau terima. Seringkali, masalahnya di cara kita bicara aja, saudara, ya. Cara kita bicara. Ini ada pertanyaan lagi, kalau kita mau melakukan kehendak Allah,
tapi dapat tentangan dari orang tua. Bagaimana cara untuk tetap taat sama Tuhan, tetap respect pada orang tua. Ini bagus, ini dilema-dilema yang bagus sekali sebetulnya. Dan kita ini seringkali akan mengalami ini, saudara. Saya kan pernah katakan kepada Anda tadi ya, bahwa ketika saya menjadi hamba Tuhan, juga orang tua tidak setuju sih. Tapi saya berkata gini, Tuhan, Engkau ini kan maha kuasa. Ya, Allah kalau merubah hati orang, gampang nggak, saudara? Gampang sebetulnya. Selama engkau yakin, engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau melanggar juga firman-Mu dengan kurang ajar dengan orang tuaku. Kecuali ya, mereka berkata, nyembah berhala. Itu sudah urusannya lain. Urusan soal iman kita ke Yesus tidak boleh dikutak-katik, saudara. Tapi soal teknis misalnya, Anda mau kebaktian sore, orang tua berkata, jaga toko, kamu pagi aja. Itu kan tidak terlalu, masa, aku harus ikut Tuhan, pokoknya nih, setan menguasai orang tuaku. Jangan gitu, ngamuk saudara caranya gitu. Anda mesti sembahyang, Tuhan aku perlu datang sore ini, kenapa? Karena begini-begini. Tuhan nanti maunya apa? Kadang-kadang dia menggunakan situasi itu untuk membentuk kita, saudara. Ya, jadi ini terjadi saya pernah ngalami begini dulu. Baru bertobat, orang tua keluarga saya pergi semua keluar kota. Saya disuruh jaga rumah. Nah, di rumah itu tentu ada banyak hal yang di rumah yang harus tidak boleh ditinggal. Jam di mana saya harus ke persekutuan. Saya baru bertobat belum sebulan itu. Jam di mana saya harus ke persekutuan. Mereka belum pulang. Jadi saya emosi. Oh sudah, pokoknya kan ini jamnya persekutuan. Tuhan nomor 1. Saya kunci rumahnya, titipin tetangga kuncinya. Di tengah jalan ketemu mereka. Kaget tuh, ditinggal rumahnya. Saya bilang, aku mesti persekutuan. Kuncinya di tetangga. Ya sudah, saya pergi, mereka pulang. Pulang disemprot habis, saudara saya. Nah, saya renungkan lagi akhirnya, sebetulnya kalau aku nunggu 5 menit lagi, itu sudah pas sebetulnya. Ketergesaan 5 menit itu menimbulkan akibat. Ngerti ya? Jadi mereka bisa punya kesan jelek terhadap persekutuan. Karena saya begitu. Dan saya juga bisa punya kesan orang tua saya tidak takut akan Tuhan. Padahal hanya masalah 5 menit sebetulnya. Ngerti ya? Nah, kadang-kadang orang tua itu perlu waktu. Saya ngalami banyak di dalam jemaat, nggak banyak sekali lah. Anak-anak yang pacaran, ya, ngerti dari Tuhan, orang tua satu pihak belum mengizinkan. Wah, ini agak repot, saudara. Ada yang tetap tegar, sekian tahun bilang tidak. Ya. Ada yang lunak, sekian bulan akhirnya apa boleh buat. Ada yang berkata mikir-mikir dulu. Tapi ini juga masalah. Dan saya selalu berkata begini, saya bilang jangan ditentang orang tuanya. Sekalipun kamu yakin ini dari Tuhan, justru keyakinanmu bahwa itu dari Tuhan, engkau harus percaya Allah sanggup mengubah hatinya. Tapi kalau engkau bawa lari anaknya orang, engkau salah. Di gereja, setiap ada orang mau nikah, saya tanya terus terang. Orang tua kedua belah pihak merestui tidak? Kalau mereka bilang merestui, oke. Pasti datang nggak dalam pernikahanmu? Mereka bilang datang, bagus. Kalau kita ragu-ragu, cek ke orang tuanya. Ini saya baru kejadian, baru mau konseling pernikahan, orang tua satu pihak datang ke gereja. Marah-marah berkata, kami tidak setuju. Nah, kalau gitu gimana Pak? Mereka yakin dari Tuhan, orang tuanya intervensi. Saya berkata, counselingnya tetap diteruskan, tapi dikembangkan. Bukan untuk menyiapkan mereka mau menikah saja, tapi coba lihat lebih dalam. Siapa tahu ada akar-akar tertentu di balik semuanya itu. Ya. Nah, ada orang tua yang selalu punya akar konflik dengan anaknya. Itu seperti dialami istri saya. Biasanya karena ketika dalam kandungan misalnya akan digugurkan, itu anak itu kalau tetap lahir ya, akar konflik di dalamnya itu tetap ada. Sampai nanti masing-masing mengalami pertobatan dan diubah Tuhan, baru kemudian itu mulai mereda. Dulu istri saya selalu ribut dengan orang tuanya. Entah kenapa selalu nggak cocok aja. Salah ngerti, salah paham itu terlalu sering. Ujungnya akarnya ketahuan. Oh, karena sebetulnya pernah akan digugurkan oleh orang tuanya. Nah, itu ketahuannya gini sebetulnya.
hamil anak pertama itu sungsang, kepala di bawah, di atas. Lalu kemudian menjelang 1 minggu akan melahirkan, belum ada perubahan, didoakan seorang hamba Tuhan istri saya ini, di rumah istri saya. Lalu kemudian dia berkata, hamba Tuhan ini, kamu ini pernah dikutuki orang tuamu ya? Nah itu ada maminya. Lalu kemudian didoakan, maminya memang ingat. Betul. Dia bilang, kami ini konflik terus. Satu hari saya nggak tahan. Ya waktu itu mereka belum bertobat ya. Saya nggak tahan, saya ngomong gini, oh kamu ya, dengan orang tua selalu nentang, selalu kurang ajar. Lihat nanti kalau kamu punya anak, susah kan. Rusa, kalau melahirkan anaknya itu menungging, katanya. Di Alkitab ada, saya lupa ayatnya, Anda carilah, itu PR buat saudara. Rusa, kalau melahirkan anaknya menungging. Jadi dia berkata, Pak Petrus, suruh istrimu menungging setiap hari. Nungging, nyembah Tuhan aja Pak, katanya. Dikerjain, saudara. Nungging. Dan ternyata waktu cek ke dokter kurang beberapa hari, dokter berkata, ini nasihat paling baik ya. Ibu itu harus nungging, katanya loh. Jadi disuruh nungging. Waktu 1 hari menjelang anak itu lahir, normal. Balik kepada posisi yang semula. Luar biasa ya. Jadi itu karena konflik dengan orang tua. Nah, kalau sudah begitu, apapun yang anak katakan, orang tua berkata tidak. Atau sebaliknya. Oleh karena ada masalah konflik di belakangnya. Jadi Anda harus ngerti kenapa ada perbedaan-perbedaan itu. Karena berbagai pandangan yang berbeda. Atau ada akar di belakangnya. Ya, saya harap ini bisa memberikan sedikit jawaban buat saudara. Ada pertanyaan begini ya. Ini ada teman yang bingung ini tentang penglihatan dan suara Tuhan yang audible. Pertanyaannya, apakah itu pertanda bahwa mereka itu punya tingkat kerohanian atau keintiman yang lebih tinggi? Karena sepertinya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mengalami alam roh yang hebat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan secara audible atau penglihatan seperti itu? Nah, saya berkata begini ya, ini tidak ada sama sekali sangkut paut dengan soal tinggi rendahnya rohani saudara. Yang ngerti itu kan Tuhan ya sebetulnya ya. Yang ngerti itu Tuhan. Kalau manusia itu ya kelihatan dari buahnya, bukan dari caranya Allah bicara. Ya. Contoh begini. Jadi saya harus tekankan kepada saudara. Bahwa yang namanya karunia rohani tidak ada kaitannya seringkali dengan karakter. Orang yang berkarunia luar biasa, belum tentu dia punya karakter yang luar biasa. Simpson contohnya. Pengurapannya luar biasa, karakternya kacaunya juga luar biasa. Yang disenangi itu mesti perempuan kafir. Hobinya dengan perempuan kafir. Sampai akhirnya dia buta dan dia harus bayar dengan nyawanya. Jadi lihat contoh ini ya. Jadi ada orang-orang yang berkarunia luar biasa, karakternya, kacaunya juga luar biasa. Jadi sandungan buat orang. Satu hari Tuhan memberikan saya pengertian begini. Ada seorang hamba Tuhan, dia nubuatin orang tepat. Kebaktian gitu ngomong, wah nubuatin tepat. Ngomongin si ibu, tepat. Satu hari, datang ke saya dia. Pak, saya punya pergumulan. Simple pergumulannya. Ini ada persekutuan kecil, sebetulnya. Ya, persekutuan kira-kira 50 orang. Ini itu jadi gereja, Pak. Nah, saya itu lebih baik jadi penasihatnya saja, atau masuk di dalamnya sebagai gembalanya. Nah, itu kan hanya begitu. Saya berdoa kok nggak dapat suara Tuhan. Loh, lucu tuh. Kalau nubuatin orang tepat untuk dirinya, nggak ngerti apa-apa. Dan dia bilang, dia ngomong terus terang, Pak, saya ini kalau pas kebaktian, nubuatin orang kok gampang. Kalau punya pergumulan sendiri, tanya Tuhan, nggak denger apa-apa. Ya, saya bilang 2 hal sih. Memang nuding orang itu lebih gampang sih ya. Nunjuk orang itu lebih gampang daripada diri sendiri. Tapi yang saya mau katakan yang kedua, saudara, yang penting. Seringkali begini ya, yang namanya karunia. Karunia itu apa sih? Pemberian, ya. Pemberian itu apa? Gini ya, kalau saya punya ballpoint, saya berkata kepada seseorang, aku berikan ballpointku kepadamu. Aku berikan. Saya kan tidak terima apa-apa untuk diri saya. Kalau saya berkata, saya memberikan ballpoint untuk diri saya sendiri. Nah, itu namanya bukan memberi
tapi membeli. Ngerti? Saya bayar pakai uang, saya terima ballpoint-nya. Tapi kalau saya diberi oleh seseorang, atau saya memberi, artinya dari saya berikan keluar. Nah, karunia juga seringkali begitu, saudara. Itu karunia hanya berlaku waktu engkau memberikan kepada orang lain. Waktu engkau serahkan ke orang, karena itu karunia, itu kan pemberian, itu kan gift. Yang Anda sebagai penyalur saja, Anda jalan. Tapi belum tentu hubungan dia dengan Tuhan dekat. Saya pernah mengalami sekali pengalaman yang, waduh, saya sangat tidak ingin terulang sebetulnya. Tapi itu terjadi di Getsemani ini, di ruangan ini, Sabda Mulia ini ya. Dulu ada tempat di mana kami ketemu di situ. Ada persetujuan doa kami, satu itu ya, di Semarang, buat KKR. Dia ngundang seorang hamba Tuhan dari kota lain. Dan KKR-nya kesembuhan ilahi dan dia dikenal, katanya itu healingnya luar biasa. Kurang 1 hari, KKR akan dimulai, kami diberi info yang akurat dari beberapa orang. Yang berkata, Pak, ini orang berzina. Ini meninggalkan istrinya, dia sekarang kumpul kebo sama perempuan lain. Dan ini berkali-kali terjadi. Ini orang hidup dalam perzinahan. Nah, saya yang diberitahu Pak Adi Sutanto waktu itu. Saya masih SMA atau sudah sedang kuliah lah, saya lupa. Lalu Pak Adi manggil saya. Dia bilang, kamu ada tugas penting yang harus kamu selesaikan. Nanti dia akan singgah di Taman Getsemani jam sekian. Dan saya janji mau ketemu dengan dia. Tapi saya ini janjian sama orang lain. Jadi saya mau ngutus kamu, datengin dia, tanya ke dia. Benarkah berita ini? Bayangin, saudara. Ayo. Dipakai Tuhan soal kesembuhan, berzina. Hidup dalam perzinahan. Jadi akhirnya, saya mesti ngomong gimana Pak Adi? Ini kan berat. Nanyain orang begitu kan, waduh, saya bukan interrogator ulung ya. Pak Adi bilang gini, coba minta kejujurannya saja. Kalau dia berkata, tidak, KKR-nya tetap jalan. Kita percaya yang dia omongin. Kalau dia bilang, ya, ngaku, ya sudah, kita batalkan. Dan itu KKR-nya kapan? Malamnya. Bayangin, saudara. Waduh, saya bilang, ini gawat. Ini saya bilang, repot caranya gini. Lalu kemudian, saya datang dengan teman satu, ketemu di sini jam 1 siang waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku mesti ngapain ini? Saya berkata, Pak, minta maaf sebelumnya ini, Pak. Ini saya diutus oleh pimpinan untuk tanya dengan Bapak satu hal. Mohon Bapak tidak tersinggung dan tidak marah, tapi ini harus saya tanyakan karena saya memang hanya utusan, saya berkata begitu. Saya mencoba untuk bersembunyi sebisa saya, saudara. Saya tidak punya power apa-apa untuk menentukan. Saya kan memang diutus. Saya tanya begini, Pak, kami dapat informasi dari sumber yang tidak bisa kami sampaikan. Yang mengatakan Bapak ini hidup dalam perzinahan. Nah, kami ingin minta klarifikasi Bapak, apakah itu benar? Marah, saudara. Marah sekali. Dia bilang, siapa yang memberitahu? Loh, saya tidak diberitahu oleh pimpinan siapa, Pak. Jadi, Bapak maksa saya juga nggak ada gunanya. Tapi ini berita dari beberapa orang yang katanya kenal dengan Bapak. Dan Bapak sekarang hidup dalam perzinahan. Apakah ini benar? Wah, ngamuk, saudara. Marah sekali. Dan dia berkata, kalau nggak percaya, batalkan aja. Terus saya berkata, loh Pak, gini Pak, ya, kalau Bapak berkata tidak, ayo terus. Kami justru mau percaya dengan Bapak. Apapun yang Bapak katakan, kami mau percayai, itulah kebenarannya. Dia tidak berani berkata tidak, saudara. Marah-marah pulang akhirnya. Udah, batal aja. Pulang. Setelah pulang, ya sudah, saya lapor Pak Adi, orangnya pulang. Ya sudah, kamu yang khotbah ya. Wah, malah saya kena akibatnya, saudara. Kamu yang khotbah, bayangin, stresnya luar biasa. Nah, kamu nanti dia khotbah. Pak Adi itu dulu begitu modalnya. Nah, kamu yang khotbah. Waduh, itu seperti orang disembelih, saudara. Betul-betul. Oh, Anda akan muncul sebagai orang yang tidak diharapkan, toh. Itu sangat tidak diharapkan. Nah, saya bilang, Tuhan, aku pokoknya nyerah aja sudah. Apakah banyak mujizat, Pak?
Tidak, saudara. Jujur sudah, apa? Tapi saya anggap itu bagian dari proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, kadang-kadang juga kita ini bisa sangat emosional sekali, saudara. Bisa sangat emosional. Dalam pelajaran saya hidup dengan Tuhan itu, kita pernah ngalami beberapa kali sih. Dimarahin pendeta, dimaki pendeta itu saya beberapa kali ngalami. Tapi orang kalau sering dimarahin pendeta itu baik juga sih. Akhirnya jadi pendeta juga, saudara ya. Satu hari kita buat KKR. Saya mau cerita apa adanya. Orangnya beliau sudah meninggal. Jadi kalau saya ceritakan tidak amarah. Sudah bersama dengan Tuhan. Saya nggak sebut nama lah ya, tetap. Karena kan keluarganya masih ada, jadi tidak baik. Tapi menurut saya kami juga ngawur sih. Ada ngawurnya sih. KKR di sebuah kampung. Jam 7 kita KKR. Kita ngundang hamba Tuhan dari luar kota. Suruh khotbah datang penuh. Kampung itu blok penuh orang. Lalu kemudian ya kita diajak sembahyang sama-sama. Diajak sembahyang. Terus dia ngerti loh. Itu musola. Iya. Kecut. Artinya ciut nyalinya, saudara. Jadi dia khotbah itu. Dia nggak berani bilang Yesus. Campur. Dan tidak ada altar call sama sekali tidak ada. Dia khotbah yang baik. Nah ini kami itu kan masih SMA. Anda tahu kalau anak masih muda-muda, itu tanduknya masih tajam-tajam. Kukunya masih tajam-tajam, saudara. Semua sikap dianggap paling benar sendiri, ngerti ya? Karena kalau masih muda dalam Tuhan, punya semangat tinggi itu sepertinya semua kita ini yang paling ini. Karena kan semua itu bagian dari proses lah. Menurut saya ujungnya juga kesombongan. Begitu dia turun dari mimbar, kerubutin anak-anak. Suruh duduk, diajak bicara. Ini pendeta sudah senior. Dihadapi anak-anak muda yang tanduknya masih tajam-tajam. Nah, teman saya ngomong gini, maaf ya Pak ya. Menurut saya, Bapak ini ketakutan. Bapak kami undang kemari untuk memberitakan Injil. Bukan khotbah yang baik-baik. Jiwa-jiwa itu membutuhkan kabar baik. Yesus Juru Selamat. Semestinya Bapak tidak pernah nyebut nama Yesus sama sekali. Bapak harusnya khotbah yang tajam tentang keselamatan, Pak. Supaya mereka diselamatkan. Nah, kita ngertinya gitu kan. Harus begini. Ngamuk. Kamu ngomong enak-enak. Saya pulang keluarga menanti saya. Dia berkata gitu. Kalau ada apa-apa sama saya, kamu jamin apa dalam hidup saya? Ngamuk-ngamuk. Semangat diem. Iya, bingung saudara. Bayangin. Jadi dunia persilatan kayak begitu sudah pernah tak jalani, saudara. Saya ngerti. Anda kalau berulah macam-macam, saya bilang biasa. Dulu saya begitu. Nanti kebentur, ya kan? Benjut sendiri baru tahu rasa. Iya, keliru kita. Gak mikirin orang lain. Pokoknya begini. Tapi Tuhan sebetulnya senang sama yang begini-begini, saudara. Daripada yang terlalu banyak pertimbangan itu Allah gemes. Yang begini biarin, gak apa-apa. Nanti aku bentuk. Ya. Jadi kalau Anda mau gitu ya terserah. Tapi resiko ditanggung penumpang masing-masing. Sampai begitu. Tapi hari berikutnya dia khotbahnya berani. Minimal itu menyadarkan dia. Ya toh? Walaupun reaksi pertamanya itu marah. Ya, tapi kemudian hari berikutnya dia berani, saudara. Dia altar call dan banyak yang maju ke depan. Lalu saya masih ingat peristiwa itu bagus sekali. Jadi, saudara, tapi kalau sama orang, jangan gitulah, saudara, ya. Apalagi Anda sudah lebih dewasa dari apa yang dulu pernah kami lewati. Jadi, ya begitulah karunia itu bisa seperti itu ya. Jadi tidak ada kaitan sebetulnya dengan tingkat kerohanian seseorang. Apakah ini lebih tinggi daripada orang lain? Sama sekali menurut saya tidak. Allah memberikan sebagaimana adanya. Nah, kebanyakan karena kita tinggal di lingkungan orang-orang karismatik, yang percaya Roh Kudus dan banyak kesaksian yang luar biasa, kita beranggapan kalau tidak begitu itu berarti rohani kita tidak ada apa-apanya. Kita termasuk orang yang tidak berkembang. Menurut saya tidak ya, saudara. Menurut saya dalam banyak cara yang natural Allah juga bicara dengan kita. Dia bisa bicara lewat berbagai cara dan tidak harus lewat cara yang terlalu spektakuler. Bahkan seringkali saya berkata kan, Elia ketemu Tuhan setelah ada angin, sepoi-sepoi basah. Dan itu yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Nah,
Kenapa beda-beda Pak? Ya itu benar, ya maunya Tuhan apalah. Yang paling cocok buat saudara. Thomas kan mencocokkan tangannya di lubang bekas pakunya Yesus. Dia berkata terlebih berkat kalau engkau itu apa? Lebih baik kalau engkau apa? Percaya sekalipun tidak melihat. Gitu loh saudara ya. Ini pertanyaan yang menarik lah. Yang saya mau coba sharingkan juga buat saudara. Apakah orang yang beriman tidak boleh dioperasi jika mengalami sakit? Bukankah kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan? Apakah dengan seorang Kristen dioperasi itu berarti ia tidak percaya pada Kristus? Boleh nggak dioperasi? Ini kayak anggota MPR, setuju gitu. Ini ya, dengerin baik-baik. Saya ngomongnya supaya bagus. Ini pertanyaan saya tidak akan pernah, ya boleh gitu ya. Saya mau memberikan understanding yang lebih luas. Setiap pertanyaan, kalau Anda banyak tanya dengan saya bisa keluarin lebih banyak lagi, saudara ya. Jadi saudara mesti berikan banyak input supaya kita bisa bergerak lebih luas. Saya ingin cakup semaksimal mungkin kita bisa. Kita ini hidup dalam dua dunia sebetulnya ya. Ini dunia natural. Ya. Ini yang supranatural. Ini ada hukumnya sendiri, hukum-hukumnya. Ini juga punya hukum-hukum sendiri. Di sini namanya, menurut saya adalah hukum natural tadilah. Ya, hukum alam. Ini ada namanya hukum the law of faith, hukum iman. Roma juga berkata hukum roh kehidupan, the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Oke. Ini semua bertindak dasarnya natural. Ini yang supranatural. Nah, kita hidup di mana? Ya di dua dunia ini. Contohnya apa? Contohnya, ya betul, kalau Anda hari ini minum Baygon seliter ya mati. Tapi ada ayat berkata sekalipun kamu minum racun maut, tidak akan membuat kamu celaka. Loh kok bertentangan Pak? Iya, ini dua hukum kok.